Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan tentang neraca pembayaran. Ini kita kaitkan dengan nilai tukar dan pasar valuta asing, falas. Baik, nilai tukar. Perbedaan antara transaksi internasional dan transaksi domestik adalah adanya nilai tukar. Perdagangan internasional harus dikelola sedemikian rupa sehingga setiap negara yang berdagang itu akan win up dengan mata uangnya. Nilai tukar adalah harga suatu mata uang dalam mata uang lain. Mata uang asing adalah semua mata uang selain mata uang domestik di suatu negara. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan dari transaksi barang dan jasa serta aset suatu negara dengan negara lain. Juga catatan sumber daya suatu negara dan penggunaan dari negara asing. Neraca pembayaran terdiri atas neraca berjalan, current account, dan neraca modal. Neraca pembayaran, kalau di bagian terdahulu kita sudah contohkan tentang neraca pembayaran di Indonesia. Ini neraca pembayaran di Amerika terdiri dari current account dan capital account. Current account itu terdiri dari ekspor dan impor barang dan jasa, ekspor dan impor barang, ekspor dan impor jasa, penerimaan investasi dan pembayaran income payment dari investasi, sehingga ketemu balance on current account. Kemudian capital account itu yang terdiri dari aset penduduk di luar negeri, aset orang asing di dalam negeri, baik ke swasta maupun pemerintah. Jadi balance of payment ya harus balance. Ini contohnya balance of payment itu 5, balance of payment dari current account 10, balance on capital account dan 11 statistical discrepancy. Ya memang bisa juga ada penyimpangan statistik. Selanjutnya kita lihat neraca berjalan atau current account. Neraca pembayaran suatu negara adalah penjumlahan dari ekspor bersih, yaitu ekspor dikurangi impor, pendapatan bersih yang diterima dari investasi luar negeri, net income received from investment abroad, dan transfer payment bersih dari luar negeri, net transfer payment from abroad. Ekspor dicatat sebagai kredit dan impor dicatat sebagai debit. Neraca perdagangan. Perbedaan antara ekspor barang atau jasa suatu negara dengan impor barang atau jasa negara itu dicatat dalam neraca perdagangan. Defisit perdagangan terjadi ketika ekspor lebih kecil dari impor atau impor lebih besar dari ekspor. Surplus perdagangan terjadi ketika ekspor lebih besar dari impor, dan yang dimaksud dengan ekspor bersih itu adalah perbedaan antara total ekspor dengan total impor suatu negara. Investment income atau pendapatan investasi terdiri atas pemilikan aset asing yang menghasilkan dividen, bunga, sewa, dan keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang aset dalam negeri. Itu yang dari luar negeri dibayar ke dalam negeri. Transfer payment bersih adalah perbedaan antara pembayaran ke luar negeri dan pembayaran luar negeri ke dalam negeri. Keseimbangan neraca transaksi berjalan terdiri
ekspor bersih barang, ditambah ekspor bersih jasa, ditambah pendapatan investasi bersih, ditambah transfer payment bersih. Ini menunjukkan berapa banyak belanja suatu negara dibandingkan dengan penerimaan negara tersebut. Neraca modal atau capital account. Neraca modal mencatat perubahan aset dan liabilities. Keseimbangan neraca modal merupakan penjumlahan perubahan aset penduduk suatu negara yang ada di luar negeri atau perubahan aset penduduk asing di suatu negara, perubahan aset pemerintah suatu negara di luar negeri, dan perubahan aset pemerintah asing di suatu negara. Jika tidak ada kesalahan, misalnya kesalahan statistik, maka keseimbangan neraca modal sama dengan negatif keseimbangan neraca berjalan. Jika neraca modal bernilai positif, perubahan aset di negara tersebut lebih besar dibandingkan dengan aset negara tersebut di luar negeri. Ini menunjukkan penurunan kesejahteraan di dalam negeri. Keseimbangan output dalam perekonomian terbuka. Pengeluaran agregat yang direncanakan atau agregat expenditure itu adalah konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor bersih, yaitu ekspor dikurangi impor. Kemudian C, konsumsi adalah A plus BY, pendapatan, linear pendapatan. I sama dengan I0, investasi 0, G sama dengan G0, EX sama dengan X0, dan IM sama dengan MY, di mana M itu adalah marginal propensity to import. Nah, dalam keseimbangan, Y sama dengan C plus I plus G plus EX min IM. Y sama dengan C itu A plus BY, tambah I tambah G, tambah EX plus minus MY. Y sama dengan Y dikurang BY plus MY sama dengan A plus I plus G plus EX. Sehingga Y sama dengan 1 minus B plus M sama dengan A plus I plus G plus EX. Sehingga Y keseimbangan output itu adalah 1/1 minus B plus M dikali A plus I plus G plus EX. Di mana 1/1 kurang B plus M itu adalah multiplier. Sedangkan suku yang berikutnya itu adalah autonomous expenditure. Ekspor berkontribusi terhadap peningkatan pengeluaran otonom dan menyebabkan kurva pengeluaran agregat bergeser ke atas, itu yang dari yang biru bergeser ke yang hijau, sehingga keseimbangan akan berubah. Kemudian impor mempengaruhi nilai pengganda. Setelah impor dimasukkan, maka kurva pengeluaran agregat berputar ke kanan dan keseimbangan pendapatan akan berkurang dari 100 ke 50 karena agregat expenditure-nya itu berputar ke kanan. Impor dan ekspor dan balik perdagangan. Tentu impor sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi dan investasi. Belanja impor juga tergantung pada harga-harga relatif barang-barang yang diproduksi di dalam negeri dengan barang-barang yang diproduksi di luar negeri. Permintaan ekspor suatu negara tergantung pada kegiatan ekonomi di luar negeri. Jika output luar negeri meningkat, ekspor suatu negara juga akan meningkat. Karena impor suatu negara merupakan ekspor negara lain, tambahan permintaan impor suatu negara akan meningkatkan ekspor
dari negara lain. Efek balik perdagangan adalah kecenderungan peningkatan kegiatan ekonomi di suatu negara yang menyebabkan peningkatan ekonomi di dunia yang kemudian berbalik ke negara tersebut. Jadi efek balik dari adanya perdagangan. Karena perdagangan akan meningkatkan output, kemudian output akan kembali mempunyai efek balik ke negara tersebut. Jika harga ekspor suatu negara naik tanpa perubahan nilai tukar, maka harga impor negara lain juga akan naik. Jika inflasi di negara lain tinggi, maka harga impor suatu negara juga akan naik. Dan efek balik harga suatu proses di mana kenaikan harga domestik suatu negara dapat memberikan umpan balik atau dapat berbalik ke negara tersebut melalui harga ekspor dan impor. Inflasi ternyata dapat diekspor, exportable inflation. Ekonomi terdekat dengan nilai tukar yang fleksibel. Nilai tukar mengambang adalah nilai tukar yang ditentukan oleh kekuatan tak diatur, kekuatan permintaan dan penawaran atau supply demand forces. Gerakan nilai tukar mempunyai dampak penting terhadap impor, ekspor, dan pergerakan modal antar negara. Kira demikian bahasan kita untuk bagian yang pertama. Dan kita akan lanjut di bagian kedua terkait dengan pasar valuta asing yang menentukan besarnya nilai tukar.